Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Salma Yunianti dengan NIM 2141102001282 dari kelas 1E SEE izin untuk memaparkan materi tentang sholat istikharah. Yang pertama, ada pengertian sholat istikharah. Tentang sholat istikharah. Jadi, sholat istikharah itu merupakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim dalam upaya memohon kepada Allah agar memberikan pilihan terbaik dalam memutuskan suatu perkara. Sholat istikharah juga merupakan ibadah sunnah yang bertujuan untuk meminta petunjuk dari Allah atas persoalan yang dihadapi manusia, karena sejatinya manusia hanyalah makhluk biasa yang lemah dalam menentukan keputusan. Dan sholat istikharah juga bisa dilaksanakan kapan saja, namun lebih baiknya jika dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, karena pada saat itu Allah sedang dekat dengan kita dan setiap permohonan yang dipanjatkan di waktu tersebut pasti akan dikabulkan. Lalu ada jenis-jenis sholat istikharah. Yang pertama, istikharah dengan nasihat orang saleh. Istikharah yang pertama adalah dengan meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh. Misalnya saja ketika kita membutuhkan untuk meraih apa yang terbaik untuk diri kita bisa meminta nasihat kepada orang-orang yang beriman yang mampu memberikan nasihat. Orang soleh yang dimaksud di sini adalah ulama yang mampu dan ikhlas dalam beristiqomah. Namun yang harus diingat di sini adalah nasihat tersebut harus dilakukan setelah umat muslim melakukan sholat istikharah. Yang kedua, istikharah dengan Al-Quran. Setelah melakukan sholat istikharah, melakukan doa, dan meminta nasihat dari ulama yang soleh, belum mampu membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, maka kita diperbolehkan untuk istikharah dengan menggunakan Al-Quran. Al-Quran itu diharapkan bisa menghilangkan keraguan-raguan dengan memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan sabda dari Rasulullah yang berbunyi, termasuk kebahagiaan bagi keturunan Nabi Adam adalah jika dia beristikharah dengan memohon yang terbaik kepada Allah dan mengharap keridhoannya pada apa yang telah Allah putuskan. Hukum sholat istikharah. Imam Nawawi dalam karyanya Al-Azkar menyebut hukum sholat istikharah adalah sunnah dan sangat dianjurkan pada semua urusan atau perkara yang mempunyai beberapa pilihan. Bagi sesiapa yang ada hajat atau ingin memohon petunjuk tentang satu perkara yang ingin dilakukannya, maka disunahkan kepadanya sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kemudian ada waktu terbaik dan rakaat sholat istikharah. Adapun ketentuan waktu terbaik sholat istikharah yaitu waktu sholat istikharah bisa dilakukan pada pagi, petang, dan malam. Waktu sholat istikharah juga boleh dilakukan pada sepertiga malam. Selepas sholat tahajud boleh juga melaksanakan sholat istikharah, sedangkan jumlah rakaat sholat istikharah sendiri ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sampai 12 rakaat. Karena hukum sholat istikharah adalah sunnah, maka jika rakaatnya juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Niat sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melaksanakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara untuk sholat istikharah. Yang pertama, membaca niat sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, lalu baca doa iftitah dan surat Al-Fatihah. Dan alangkah baiknya di rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kemudian ruku, yang keempat i'tidal, yang kelima sujud pertama dengan tumaninah. Yang keenam ada duduk di antara 2 sujud kedua dengan tumaninah, berdiri lagi melakukan rakaat kedua. Pada rakaat kedua ini usai membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Yang kesembilan dilanjutkan ruku hingga tahiyat akhir dan salam. Yang terakhir membaca doa setelah sholat istikharah. Ada pula doa setelah kita sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta
ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dinni wa ma'ashi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dinni wa ma'ashi wa ngakibati amri wa ajalihi fasrifu anni wasrifni anu waqdurhu liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi amin. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sholat istikharah. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Dan selanjutnya akan saya paparkan bagaimana tata cara untuk sholat istikharah. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat istikharah. Sebenarnya sama dengan tata cara untuk melaksanakan sholat fardu, tetapi di sini hanya dibedakan dengan niat serta doa-doanya. Pertama di sini kita membaca niat usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram seperti biasa dan membaca doa iftitah serta surat Al-Fatihah. Lalu di rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Lanjut di rakaat kedua nanti kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan dilanjutkan untuk ruku dan iktidal seperti biasa. Kemudian sujud pertama dengan tumanina. Dan di rakaat kedua ini kita membaca surat Al-Fatihah dan dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan dilanjutkan untuk ruku seperti biasa, kemudian i'tidal, kemudian sujud juga seperti biasa. Dan untuk salam juga nanti seperti biasa. Setelah salam ini kita dilanjutkan membaca doa sholat istikharah. Ada pula doa setelah kita sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dinni wa ma'ashi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dinni wa ma'ashi wa ngakibati amri wa ajalihi fasrifu anni wasrifni anu waqdurhu liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi amin. Baik, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi sholat istikharah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.